Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Vegeta yang masih berhadapan dengan polisi gadungan sebelumnya, di mana polisi itu memang benar-benar tak bisa diremehkan karena memiliki gerakan yang sangat gesit. Kemudian makhluk itu segera berubah ke dalam wujud U-nya yang artinya adalah ultimate, di mana kekuatannya saat ini segera meningkat menjadi 300 kali lipat daripada sebelumnya. Dengan kekuatan tersebut dia pun akan sangat percaya diri untuk bisa menghajar Vegeta. Vegeta pun segera berubah menjadi Super Saiyan untuk melayani makhluk itu, dan pertarungan mereka terus berlanjut dengan sangat sengit, di mana kekuatan dari Vegeta tetap saja masih berada di atas makhluk itu hingga membuatnya menjadi cukup terdesak. Kemudian makhluk itu segera menggunakan lapisan energi untuk menyerang Vegeta. Walaupun begitu, kekuatan makhluk itu tak akan mampu untuk membuat Vegeta gentar sama sekali, di mana Vegeta kembali menghajar makhluk itu hingga membuatnya cukup kewalahan. Akhirnya dia menggunakan sebuah tembakan laser untuk segera menyerang Vegeta. Namun Vegeta yang tak mau kalah, dia pun segera menggunakan tembakan Final Flash yang berhasil membuat makhluk itu terpojok hingga hampir keluar dari arena pertarungan. Beruntungnya polisi gadungan itu berhasil menahan tubuhnya hingga dia tak jadi untuk keluar dari arena pertarungan. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan tak terlihat yang menyerang polisi gadungan itu hingga akhirnya membuatnya benar-benar keluar dari arena pertarungan. Bukan hanya polisi gadungan itu yang menjadi korbannya, namun Vegeta yang saat ini berada di pinggir arena tiba-tiba juga diserang oleh makhluk yang tak terlihat itu hingga hampir membuatnya keluar dari arena pertarungan. Nah, di sini Gohan juga tak luput dari serangan makhluk yang tak terlihat itu hingga hampir membuatnya keluar dari arena pertarungan. Beruntungnya Piccolo langsung datang untuk menyelamatkannya. Nah, serangan yang dilancarkan oleh makhluk itu kepada polisi gadungan, Vegeta dan juga Gohan itu bukanlah kebetulan, melainkan kesengajaan dari petarung yang memiliki kemampuan tak terlihat. Seketika semua Z-Factor pun langsung bersiaga menerima serangan dari makhluk itu. Bukan hanya para Z-Factor, namun para Pretroopers juga berjaga-jaga jikalau mereka diserang oleh makhluk tak kasat mata itu. Dan tiba-tiba serangan tak kasat mata itu langsung menyerang Android 18 dan sama sekali tak memberikannya celah untuk bisa melarikan diri dari serangannya.
Dan ternyata petarung tak terlihat itu berasal dari alam semesta keempat yang ternyata sudah direncanakan oleh Dewa Tikus sebelumnya. Sementara itu saat ini Android 18 masih terus diserang oleh makhluk tak kasat mata itu hingga membuatnya tak bisa untuk melakukan perlawanan sama sekali. Beruntungnya Piccolo pun langsung datang dan mengeluarkan sebuah tembakan laser dengan jangkauan yang sangat luas hingga membuat makhluk itu langsung kabur terbirit-birit. 見えなくては攻撃も防御もない。逃げられた。 Dan ternyata tujuan sebenarnya dari makhluk itu menyerang mereka semua adalah untuk membuat mereka kehabisan energi mereka dan menyerang mereka di saat mereka berada di kondisi lemah. Kemudian di sini kakek Muten Roshi mendapatkan sebuah ide kepada Gohan untuk bisa mengalahkan makhluk itu, di mana dia meminta kepada Gohan untuk menembakkan tembakan laser ke penjuru arena. Walaupun tembakan laser itu sia-sia, namun akibat debu yang berterbangan membuat bayangan dari makhluk itu langsung terlihat. Tanpa ragu, di sini Piccolo pun langsung menghajarnya bertubi-tubi, kemudian menembakkan sebuah tembakan laser hingga membuatnya keluar dari arena pertarungan. Gohan, 何かをしても。なんだ。どんな手を使っても。ピッコロさん。 見れば貴様などない。ガンサラスさん脱落です。すみません。 Walaupun anak buahnya telah berhasil dikalahkan, nampak kalau si Dewa Tikus sama sekali tidak panik karena dia sepertinya masih memiliki rencana lain untuk mengalahkan para petarung yang masih tersisa. Dan benar saja, di sini si Dewa Tikus langsung meminta kepada salah satu petarungnya untuk membuat sebuah kubah energi, di mana di dalam kubah energi tersebut muncul para petarung sebelumnya, di mana di saat Gohan dan juga Piccolo mencoba untuk menyerang mereka, nampak kalau serangan mereka menembusnya. Namun yang berbeda, para makhluk itu bisa menyerang Gohan, Piccolo dan juga para petarung yang lain, dan saat ini mereka pun harus terdesak karena sudah terjebak ke dalam kubah energi tersebut. やれシャンお前たちに復讐をカード異次元から戻ってきは消滅したはずまだ思う存分引き裂いどこまるで蜃気楼みたいな。これはなんだろうがカモン俺たちに聞いてたまるか。ピッコロさん、まさか実体星を作れるというのか。なんだこいつ。さっきから妙な言葉が幻だからでしょうか。
Namun tiba-tiba di sini Piccolo yang sangat ahli dalam strategi bertarung, dia pun menyadari kalau semua bayangan itu hanyalah ilusi atau alias tameng dari pengendali yang asli, dimana pengendali tersebutlah yang telah menggerakkan para bayangan ini. Kemudian mereka pun segera terbang ke atas langit dan berhasil menemukan pengendali dari para bayangan tersebut. Kemudian Piccolo segera menembakkan sebuah tembakan laser hingga membuatnya keluar dari arena pertarungan dan menyelamatkan semua orang. 奴らから気を感じるんだ。そうか、一人が幻を。無理、ごめんなさい。あんなのかわせよ。Setelah makhluk itu berhasil dikalahkan, masalah tak berhenti sampai di situ, di mana muncul kembali makhluk yang tak terlihat dan berhasil menghajar Piccolo hingga membuatnya keluar dari arena pertarungan dengan begitu mudahnya. Kemudian di sini Android 17 dan juga Goku diserang oleh makhluk tak kasat mata itu. Namun Android 17 yang sepertinya menyadari sesuatu, dia pun memancing makhluk itu untuk terus menyerangnya. Dan pada akhirnya di sini Android 17 berhasil membongkar identitas dari makhluk tak kasat mata itu, yang ternyata adalah makhluk yang memiliki ukuran super mini. Dimana karena ukuran dari makhluk itu yang sangat kecil membuat sebagian para Z-Factor tak bisa untuk menyerang ataupun mengalahkannya. Nah, di sini cara makhluk itu untuk menyerang mereka adalah dengan cara melompat-lompat. Akibat dia yang tak memiliki sayap untuk terbang. Oleh karena itu, di sini Goku pun segera menghancurkan tanah untuk menghentikan pergerakan dari makhluk tersebut. Kemudian Android 17 segera menggunakan pelindungnya untuk membuat makhluk itu tak bisa bergerak. Kemudian dia segera menendangnya keluar dari arena pertarungan dengan menggunakan tendangan Tsubasa. 絶対に落ちるんじゃねえぞ。通ってことないんだな。ビビろ。ダメだ。ないようにして機動力を奪い。すげえ。もう一丁行くぞ。すんません。進めば宇宙はなくならないんだ。
Karena di sini semua petarung dari alam semesta keempat sudah gugur, maka mereka akan dilenyapkan oleh Zeno sama, dimana tanpa ragu di sini Zeno langsung melenyapkan mereka semua tanpa ampun. Nah, di sini akhirnya penjahat sebenarnya di turnamen kekuatan benar-benar telah dilenyapkan. Dan sekarang para petarung yang masih tersisa di turnamen kekuatan hanyalah alam semesta ketiga, ke-11 dan juga alam semesta ke-7. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.